Yang kita pikirkan, kalau dalam pengalaman perjalanan ternyata tidak sama seperti apa yang ditanamkan keluarga, maka diskusinya tidak lagi soal iman, gitu ya. Diskusinya mungkin ke psikolog, diskusinya mungkin ke sosiologi, diskusinya mungkin ke ekonomi. Karena kadang-kala banyak orang datang kepada saya bukan bicara soal iman kadang-kala, tapi tadi bicara soal ekonomi, sosiologi, psikologi dan lain sebagainya. Bahwa pada akhirnya apa yang kita imani itu akan mengubah pola pikir itu akan mengubah tindakan, dan tindakan akan mengubah realitas. Kita sering fokus pada perbedaan pemahaman kehidupannya, yes ada yang berbeda. Tapi kalau kamu benar-benar menikmati seperti apa yang Pak Pendeta sana bilang, itu keindahannya sama, banyak sekali keindahan, buahnya itu sama. Kamu boleh eksplor, cari pengetahuan sebanyak-banyaknya, tapi pada akhirnya kembalilah ke dirimu sendiri. Dalam Al-Quran dikatakan inni ara fil manami anni athbahuka fanzur madza tara. Fanzur madza tara. Gimana pendapatmu wahai anakku? Ya maka Ismail, ini ada bonding di sini. Inilah yang kemudian hari ini lemah di kita, bonding antara seorang ayah dengan seorang anaknya. Maka semua penyimpangan yang terjadi pada seorang anak itu pasti mulai dari rumah tuh. Anak gak percaya diri, anak kemudian tidak siap, mohon maaf ya, ansos. Antisosial kenapa sih? Karena pasti ada masalah dengan ayah yang mengajarkan anak tangguh berhadapan dengan lingkungan di luar, tuh ayah tuh. Maka ayah mengajarkan tuh tentang bagaimana, oh di luar tuh nyaman, enak gitu. Anak kan gitu. Tapi gini, ada satu kata yang memang dari tadi pun aku juga sudah sampaikan bahwa do the best, be positif, yaitu lakukan sebaik-baiknya yang bisa kamu lakukan dan tetap berpikir positif. Dalam arti gini, ketika fase itu tadi kita di bingung atau burn out gitu kan, kita udah capek nih sebenarnya dan nggak tahu nih mau kayak gimana lagi, udah ya itu yang bisa kita lakukan, ya berarti memang harus istirahat dulu gitu. Saya sampaikan, saya memandang bahwa agama-agama yang diikuti oleh ratusan juta bahkan miliaran orang pasti banyak hal yang baik di dalamnya, pasti tidak mungkin berjamaah ratusan juta miliaran orang ngikutin hal yang buruk ya. Saya menemukan itu ya ketika mendengarkan agama-agama lain, saya menemukan mutiara-mutiara yang indah di dalam masing-masing yang diajarkan gitu. Mencius pernah berkata begini, orang yang mampu menyelami hatinya, dia akan mengenal watak sejatinya. Yang mengenal watak sejatinya, dia akan mengenal Tuhan yang Maha Esa. Nah, makanya kalau hati manusia itu baik, maka seluruh kehidupan manusia itu akan baik. Nah, itulah makanya dalam Romo itu watak sejati yang tadi itu ada di dalam hati manusia. Nah, apa yang ada di dalam hati manusia itu harus dieksplorasi. Ketika kita diajarkan nilai-nilai spiritualitas, kita belajar bahwa hidup ini tidak hanya tentang pleasure gitu. Pleasure itu adalah hal-hal yang kenikmatan duniawi gitu ya. Tapi kalau kita cuma mengejar hal tersebut tanpa melihat happiness, nah agama spiritual itu harusnya memang diajarkan terkait happiness itu sendiri, tujuan gitu ya, tujuan hidup kita tadi mengikuti kebaikan-kebaikan dari nilai agama yang memang diajarkan gitu.